Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Marisa, dosen pada Program Studi Sarjana Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Video ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Video ini digunakan dalam rangka pengajuan sertifikasi dosen gelombang kedua tahun 2023. Mata kuliah yang akan disampaikan pada PDD UKT-PT bidang pengajaran ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Publik, dengan menggunakan struktur pengajaran berupa DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di jurusan Ekonomi Pembangunan dengan memiliki bobot sebesar 3 SKS. Untuk dapat mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus lulus pada mata kuliah prasyarat, yaitu Teori Ekonomi Mikro. Mata kuliah ini juga merupakan prasyarat untuk mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi keuangan daerah. Adapun deskripsi mata kuliah Ekonomi Publik ini adalah memberikan pengetahuan mengenai fungsi dan peranan pemerintah dalam penyediaan barang publik terhadap kesejahteraan masyarakat, memahami berbagai aspek sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah dalam penyediaan barang publik, serta menganalisis manfaat dan biaya dalam penggunaan sumber-sumber ekonomi. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan peranan pemerintah dalam penyediaan barang publik, sumber-sumber penerimaan pemerintah, dan alokasi dana dalam masyarakat. Capaian yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengembangkan kemampuannya dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan analisis manfaat dan biaya serta penentuan pada harga barang publik, dan memiliki kemampuan analitis dalam membahas kasus yang relevan dalam ekonomi publik. Capaian yang ketiga adalah mahasiswa memiliki sikap etis, komunikatif, adaptif, dan apresiatif dalam mengkritisi masalah-masalah ekonomi yang ada di dalam ekonomi publik. Materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi pengertian dan ruang lingkup ekonomi publik, fungsi-fungsi pemerintah, teori barang swasta, teori barang publik, kegagalan pasar, eksternalitas, penerimaan pemerintah, teori pajak, prinsip perpajakan dan efek pajak terhadap perekonomian, pengeluaran pemerintah, analisis manfaat dan biaya, serta penentuan harga barang publik. Materi ini disampaikan dalam 14 kali pertemuan dan dilengkapi dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mode perkuliahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sinkron dan secara asinkron. Mode perkuliahan secara sinkron dapat dilakukan secara tatap muka maupun tatap maya. Mode perkuliahan secara tatap muka dapat dilakukan langsung di dalam kelas, sedangkan mode perkuliahan sinkron secara tatap maya dapat dilakukan dengan menggunakan video conference, yaitu berupa Zoom atau Google Meet. Mode perkuliahan yang kedua yaitu secara asinkron. Mode perkuliahan ini dapat menggunakan Learning Management System atau LMS yang telah disediakan oleh Universitas Sriwijaya, yaitu e-learning. E-learning ini dapat kita akses melalui laman e-learning.unsri.ac.id. Untuk metode pembelajaran,
Pada perkuliahan ini menggunakan pendekatan student center learning, di mana pembelajaran akan berfokus kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan teknik pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, metode diskusi, dan metode tanya jawab agar tercipta interaksi antara dosen dan mahasiswa. Selanjutnya, untuk komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari keaktifan di kelas, tugas dan kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk bobot pada penilaian keaktifan kelas memiliki bobot sebesar 10%, 20% untuk tugas dan kuis, 30% untuk ujian tengah semester, dan 40% untuk ujian akhir semester. Komponen penilaian ini tertuang pada dokumen Rencana Pembelajaran Semester atau RPS yang telah disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan. Berikut merupakan video rekaman pembelajaran saya pada saat mengajar mata kuliah Ekonomi Publik dengan menggunakan video conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam pertemuan yang kedua di pagi hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, ketua kelas apakah sudah bergabung semua di Zoom ini? Sudah, Bu, sudah masuk semua. Oke, baik. Kalau sudah masuk semua, kita langsung mulai saja. Tapi sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi pemerintah, ya. Tapi sebelum kita memulai materi yang terbaru, sebelumnya Ibu review dulu materi minggu lalu yang sudah disampaikan. Nah, minggu lalu kita belajar sesuai dengan RPS, ya bahwa kita mempelajari mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu ekonomi publik itu sendiri. Silahkan di antara kalian barangkali ada yang masih ingat ya apa itu yang dimaksud dengan ekonomi publik. Boleh raise hand ya atau langsung di unmute saja. Silahkan. Mau Oke, boleh. Silakan Vina. Ekonomi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang peran pemerintah dalam perekonomian, khususnya di bidang-bidang publik. Oke, ilmu yang mempelajari peran pemerintah, khususnya di bidang publik. Ya, jadi sesuai dengan judul mata kuliah kita ya, kita membahas tentang ekonomi publik, maka yang dibahas adalah bagaimana peran pemerintah di dalam perekonomian, khususnya pada penyediaan barang publik. Nah, sesuai dengan materi minggu lalu, ya, maka hari ini yang akan kita bahas adalah fungsi pemerintah dalam perekonomian. PPT Ibu sudah muncul ya. Adapun sub pokok bahasan yang akan kita bahas, ya, di sini kita akan membahas bagaimana fungsi pemerintah pada masa klasik, kemudian juga kebutuhan barang publik, lalu bagaimana perubahan fungsi pemerintah di perekonomian modern. Sebelum kita masuk ke fungsi pemerintah pada masa klasik, kita kenalan dulu dengan dua sistem perekonomian. Ya, di sini Ibu katakan ekstrim karena dua sistem ini memiliki ciri yang sangat berbeda atau berlawanan. Yaitu yang pertama adalah sistem perekonomian sosialis dan sistem perekonomian pure kapitalis. Di mana sistem perekonomian sosialis ini ditandai oleh seluruh kegiatan
atau aktivitas ekonominya itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi peran pemerintah dalam perekonomian khususnya itu sangat besar sekali, ya. Nah, kebalikannya, kalau pure kapitalis itu justru peran pemerintah sangat terbatas, ya. Jadi kebebasan eh, di bidang perekonomian, aktivitas-aktivitas ekonomi itu dibebaskan kepada masing-masing individu. Oke, yang akan kita ambil di sini adalah eh, sistem perekonomian pure kapitalis. Karena pada masa perekonomian klasik, ya, itu menganut sistem perekonomian kapitalis, di mana pelopor dari sistem perekonomian kapitalis itu sendiri adalah Bapak Adam Smith, ya. Beliau adalah pelopor ekonomi klasik. Jadi ciri dari ekonomi klasik itu sendiri, ya, menyatakan bahwa perekonomian itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Artinya, ya, penentuan akan aktivitas ekonomi itu diserahkan kepada invisible hand, tarik-menarik antara supply dan demand. Jadi peran pemerintah di dalamnya tidak ada. Karena menurut Adam Smith, masing-masing individu, baik rumah tangga maupun perusahaan, itu tahu, ya, tahu yang terbaik bagi diri dia sendiri. Dan semua barang yang diproduksi itu pasti akan habis terjual, sehingga keseimbangan perekonomian itu pasti selalu akan tercapai. Nah, karena supply selalu sama dengan demand, akhirnya menurut beliau, ya, dalam perekonomian itu akan tercapai yang namanya full employment atau tenaga kerja penuh. Jadi semua orang itu pada akhirnya faktor-faktor produksi akan digunakan secara maksimum. Sekalipun ada eh, pengangguran itu sifatnya hanya sementara. Nah, karena pendapat Adam Smith seperti itu, ya, ekonomi pada masa klasik, maka fungsi pemerintah itu hanya dibatasi menjadi tiga. Yang pertama adalah pemeliharaan, pertahanan, dan keamanan. Ya, karena pemeliharaan, pertahanan, dan keamanan ini tidak bisa disediakan di dalam pasar. Pihak swasta tidak bisa menyediakannya, oleh karena itu butuh peran pemerintah dalam penyediaan pertahanan dan keamanan supaya warga negara itu dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman. Yang kedua, apalagi yang tidak bisa dihadirkan atau diciptakan oleh pasar adalah peradilan, di mana, ya, setiap warga itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, gitu. Jadi memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian yang ketiga, yang tidak bisa disediakan oleh pasar itu adalah prasarana umum atau barang publik. Nah, mengapa pasar tidak bisa menyediakan barang publik, sedangkan, ya, dalam melaksanakan kegiatan usaha, masyarakat itu butuh barang publik untuk mempermudah kegiatannya. Nah, sebelum kita, ini pasti bertanya-tanya, apa sih Bu barang publik gitu. Jadi sekarang kita kenalan dulu dengan yang namanya barang publik, ya. Barang publik itu adalah barang atau jasa atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada warga negaranya. Di sini terdapat dua sifat barang publik. Yang pertama adalah tidak eksklusif, yang kedua itu tidak ada persaingan. Yang dimaksud dengan tidak eksklusif adalah pemilik barang itu tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Nah, bagaimana Bu cara mencegah seseorang? Yaitu dengan cara membayar, ya, atau membeli barang tersebut. Jadi ibu bisa mencegah Dinda, ya, katakanlah ibu ingin memiliki atau menggunakan suatu barang, barangnya itu adalah sepatu. Ibu bisa mencegah Dinda menggunakan sepatu itu dengan cara ibu membelinya. Jadi ketika ibu sudah membeli sepatu tersebut, sepatu itu menjadi hak milik, ya Dinda nggak bisa lagi pakainya. Kecuali Dinda membeli sepatu.
yang lain gitu. Jadi cara mengeksklusifkan barang itu adalah dengan cara membelinya, ya. Nah, barang publik itu tidak bisa dieksklusifkan. Barang publik itu tidak berbayar sifatnya. Artinya apa? Semua orang itu bisa menggunakannya. Pengguna barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Contohnya, Taman Monas, kemudian ada jalan raya, masjid, dan lain-lain. Apakah kita kalau lewat jalan raya itu bayar? Tidak ya. Gitu. Jadi, contoh dari barang publik yang mempunyai sifat tidak eksklusif itu adalah jalan raya. Semua orang bisa lewat tanpa harus membayar. Jadi tidak mungkin ibu membayar jalan raya kemudian Nashwa nggak bisa lewat, ya, gitu. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke sifat barang publik yang kedua, yaitu tidak ada persaingan. Nah, dalam penggunaan barang publik, ya, penggunaan barang publiknya itu tidak akan menyebabkan kepuasan orang lain itu berkurang akibat kita menggunakan barang publik itu juga. Contohnya misalnya penggunaan lampu taman, ya. Jadi kalau misalnya kita satu kelas rame-rame gitu, kita ke taman kota malam hari, kemudian lampu tamannya hidup, ya. Ketika ibu merasakan manfaat dari lampu taman tersebut, apakah eh, kepuasan kalian dalam menggunakan lampu taman tersebut akan berkurang? Tidak, Bu. Tidak, ya. Gitu. Jadi kepuasan kita dalam mendapatkan manfaat dari barang publik tersebut itu sama, tidak berkurang akibat pengguna yang lain. Nah, ya, oleh karena sifatnya yang non-eksklusif dan non-rivalry, tidak eksklusif dan tidak ada persaingan, pihak swasta itu tidak mau menyediakannya. Karena kembali lagi ke eh, tujuan utama produsen, ya, pihak swasta memproduksi suatu barang adalah untuk mencapai keuntungan. Dengan sifat barang publik seperti ini yang tidak berbayar dan tidak bersaing, setiap orang bisa menggunakannya tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar, maka pihak swasta tidak mau menyediakannya. Kembali ke sini, fungsi pemerintah menurut Adam Smith bahwa pemerintah, ya, itu harus menyediakan barang publik yang tidak tersedia di dalam pasar. Oke. Jadi bagaimana, Bu? Apakah fungsi pemerintah tetap sama sampai sekarang? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, ya, jadi saat ini tidak lagi relevan suatu negara menerapkan sistem ekonomi itu secara murni. Nggak ada lagi yang benar-benar sistem ekonominya sosialis dan tidak ada lagi yang benar-benar kapitalis. Gitu. Yang memang benar-benar nggak ada campur tangan pemerintah atau yang benar-benar semuanya diatur oleh pemerintah. Yang ada hanyalah campuran atau mix ekonomi. Nah, ya, pemerintah senantiasa mempunyai peran dan fungsi strategis dalam perekonomian sehingga pada akhirnya terdapat dua kecenderungan. Ya, apakah sistem ekonominya itu campuran tapi cenderung ke sosialis atau sistem ekonomi campuran cenderung ke liberalis atau kapitalis. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat contohnya negara Rusia, ya, Rusia itu terkenal sebagai negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, ya. Tapi tidak sepenuhnya eh, tidak sepenuhnya diatur oleh negara. Kemudian juga untuk negara-negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, seperti di negara maju Uni Eropa. Mereka tetap membutuhkan peranan pemerintah dalam melaksanakan perekonomiannya. Ya, karena masing-masing negara sekarang itu kan melaksanakan kerjasama internasional. Jadi kalau kerjasama internasional, otomatis
butuh peranan pemerintah dan peranan swasta. Oke? Nah, karena perubahan zaman tadi, ya, sifatnya itu dinamis, maka fungsi pemerintah itu berubah. Tidak lagi hanya penyedia keadilan, pertahanan dan keamanan, serta penyedia barang publik, tapi berubah menjadi tiga fungsi yang baru, ya, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi ini adalah bagaimana pemerintah itu mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas. Gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah utama dalam perekonomian itu adalah kelangkaan. Kemudian dalam fungsi alokasi pemerintah itu harus menentukan seberapa besar dari sumber daya alam yang dimiliki dari sumber daya yang dimiliki. Baik, selanjutnya untuk fungsi distribusi, ya. Pemerintah pada fungsi ini harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan itu terdistribusi secara baik. Nah, di sini peran pemerintah diperlukan supaya ya tidak terjadi ketimpangan atau pemerataan pada pendapatan. Bagaimana Bu kebijakan-kebijakannya? Yaitu yang pertama bisa melalui perpajakan. Contohnya adalah penerapan pajak progresif ya kepada wajib pajak akan semakin merata. Kemudian ada lagi kebijakan subsidi. Pemberian subsidi oleh pemerintah kepada perusahaan agar perusahaan dapat menjual atau menawarkan barang dengan harga yang lebih murah, supaya semua lapisan masyarakat bisa mengkonsumsi barang tersebut. Oke, kemudian ada lagi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan, kemudian ada transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin, ada juga transfer pemerintah dari pusat ya ke daerah, lalu ada bantuan pendidikan, bantuan kesehatan dan lain-lain guna pemerataan pada pendapatan, kemudian pembangunan dan lain-lain. Nah, jadi semakin banyak ya fungsi pemerintah di dalam perekonomian. Ini yang kedua, dilanjutkan dengan fungsi yang ketiga, yaitu fungsi stabilisasi. Nah, di sini fungsi pemerintah ini lebih berperan sebagai stabilitator, yaitu untuk menjaga agar perekonomian dapat berjalan normal. Jadi, yang pertama, supaya permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian itu tidak merembet ke sektor lain. Itu peran pemerintah juga bisa apa namanya menstabilkan inflasi supaya inflasi itu bisa terkendali, kemudian juga sistem keamanan bisa terjamin dan kepastian pada hukum itu terjaga. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya, silahkan. Boleh. Bu, izin bertanya. Oke, silahkan. Tadi kan barang publik itu ada dua sifat, yaitu eksklusif dan apa tadi satunya? Tidak ada Tidak persaingan. bersaing. Ya, Ya, betul. ada tidak Bu barang publik yang misalkan sifatnya tuh eksklusif tapi ada persaingan? Tidak eksklusif, tapi ada persaingan. Atau sebaliknya. Iya, betul Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ya, jadi ada barang publik yang ternyata eksklusif, tapi dia tidak bersaing. Atau sebaliknya, tidak eksklusif, tapi bersaing. Nah, itu dinamakan semi publik atau eh, kuasi publik. Jadi, kalau yang barang publik sifatnya itu adalah non-eksklusif dan non-rival, itu namanya barang publik murni. Tapi kalau ada yang salah satunya itu ternyata tidak rival atau tidak berbayar, maka itu kita sebut dengan semi ya, semi barang publik. Contohnya, misalnya jalan tol. Jalan tol itu berbayar tidak? Berbayar Bu. Berbayar.
tapi kita tidak mengurangi kepuasan orang lain. Ya, jalan tol itu kan jalan bebas hambatan. Itu artinya dia memiliki sifat eksklusif, tapi dia tidak bersaing. Maka itu bisa kita sebut sebagai kuasi privat. Kemudian ada lagi, Bu, ya, dia tidak berbayar, tapi dia rival, dia bersaing. Contohnya adalah jalan-jalan raya yang mengalami kemacetan. Kalau di Palembang itu contohnya di Jembatan Ampera ya, di jam-jam sibuk biasanya itu macet sekali. Nah, itu adalah contoh dari kuasi publik. Dia non-eksklusif, kita melewatinya tanpa pembayaran, tapi kepuasan pengguna itu akan berkurang karena adanya pengguna lain yang menggunakan barang tersebut di waktu yang bersamaan. Oke, Vina, bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Silahkan bagi yang masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jika tidak ada, kita cukupkan perkuliahan kita pada hari ini. Ya, kalau masih ada yang mau ditanya, tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita diskusikan di luar kuliah, atau bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan kegagalan pasar. Sebelum Ibu tutup, ya perkuliahan ini, Ibu ada satu tugas, ya, silahkan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Silahkan kalian identifikasi barang-barang publik yang ada di lingkungan kalian, dan silahkan dianalisis apakah penyediaan barang-barang publik tersebut sudah tepat guna atau tidak. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan di e-learning, ya, di kolom tugasnya paling lambat minggu depan. Oke, sudah paham semua? Udah, Bu. Iya, Bu. Oke. Kalau sudah paham semua, kita tutup perkuliahan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima Makasih, Bu. kasih.